أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعمة وهدانا إلى طريق الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan untuk hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salat dan salam mari kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam mempelajari, menggali dan mengamalkan ajaran beliau yang berpandukan kepada Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat dimuliakan Allah, tema khutbah kita kali ini adalah menggali makna hijrah atau tahun baru Islam. Sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah, ini latar belakangi beberapa hal. Di antaranya adalah pertama, untuk menyelamatkan masyarakat Islam ketika itu. Karena ketika itu ketika Rasul menyampaikan dakwah Islamiyah, beberapa sahabat telah meyakini agama yang beliau bawa. Ternyata orang telah meyakini agama Islam yang bawa Rasulullah tadi disakiti, dianiaya, diteror oleh kufar Quraisy ketika itu. Karena Rasul merasa kasihan dan tidak sampai hati melihat keadaan itu, Rasul melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Latar belakang kedua adalah karena pemboikotan yang dilakukan oleh kufar Quraisy kepada Islam ketika itu. Pemboikotan secara total, termasuk diantaranya adalah tidak boleh kufar Quraisy menjual apapun kepada umat Islam. Harapan mereka adalah agar umat Islam tadi kembali ke ajarannya, kembali pada semula meninggalkan Rasulullah. Mereka tidak dibenarkan menjual apapun kepada umat Islam. Bahkan kufar Quraisy melarang orang-orang dia untuk dapat berkomunikasi, bergaul dengan orang Islam. Termasuk
di waktu itu adalah mereka betul-betul memisahkan diri, menjauhkan diri dari umat Islam. Ini juga harapan mereka adalah dengan siksaan tersebut atau dengan pemboikotan itu, harapan mereka umat Islam meninggalkan ajaran Muhammad Rasulullah dan kembali kepada ajaran mereka itu ketika itu kembali kepada Quraisy itu menyembah patung, berhala, mata dan sebagainya. Ini merupakan salah satu kenapa Rasulullah melaksanakan hijrah, karena pemboikotan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Quraisy kepada Islam ketika itu. Yang ketiga adalah ada yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang hijrah serta orang-orang berjihad fi sabilillah, mereka lah yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kamu sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amati kalimat demi kalimat dalam ayat Al-Baqarah 219 ini, ternyata ada 3 kalimat yang sangat bertautan satu sama lain, antara amanu, hajaru, dan jahadu. Antara kata-kata iman, hijrah, dan jihad. Oleh para ulama menerjemahkan bahwa orang yang mau berhijrah bersama Rasul itu adalah orang-orang yang sudah kuat iman dan akidahnya. Kenapa demikian? Karena mereka akan meninggalkan segala sesuatunya ada di Makkah ketika itu, meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha mereka, dan meninggalkan anak istri ketika itu. Nah, karena bahwa orang yang hijrah tersebut orang yang sudah terdapat dari iman dan akidah yang sangat kuat sekali. Mereka sudah sangat yakin bahwa Rasulullah membawa agama yang benar, dan juga mereka yakin Allah pasti membantu mereka. Ia melihat dalam Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itulah maka dikatakan antara amanu wa hajaru, antara orang yang telah beriman dengan Allah, kuat akidahnya, dan kemudian barulah mau berhijrah bersama Rasulullah. Dan kalimat itu adalah wajahadu. Ternyata orang sudah berhijrah itu mempunyai semangat jihad yang tinggi, yang sangat luar biasa. Jihad di sini dikatakan pada surah yang lain, As-Saff, pada ayat 10 dan 11 adalah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad mereka bukan sekedar hanya ingin berangkat bersama Rasulullah, tapi berjihad dengan harta benda mereka dan dengan jiwa mereka. Oleh karena itu barangkali di sini letaknya keadaan iman mereka ketika itu. Mereka tidak memikirkan harta benda di Makkah, tak pikirkan usaha mereka, tak memikirkan keluarga ditinggalkan, karena yakin bahwa Allah pasti membantu ketika mereka berjuang fisabilillah ketika itu. Ini merupakan 3 hal latar belakang kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah, karena melihat kondisi waktu itu tidak lagi stabil di Makkah, keluarga disakiti, kaum muslimin diteror dan sebagainya. Dengan perintah Allah akhirnya mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Kaum muslimin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, semua Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar dari Makkah ke Madinah. Ada 2 kali utus Rasulullah hijrah sebelumnya ke Abyssinia atau ke Habsyah. Pertama sekali pada tahun 613 Masehi, hijrah sebanyak 15 orang yang dipimpin oleh Utsman bin Affan ketika itu. Dan ini jauh sebelum Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu banyaknya malapetaka ketika itu, atau banyak musibah ketika itu, banyak ujian ketika itu, apalagi begitu dahsyatnya tantangan dan progres. Akhirnya Rasulullah menyuruh kepada Utsman bin Affan untuk hijrah sementara ke Abyssinia atau ke Habsyah. Walaupun ketika itu Raja Habsyah yang bernama As-Samah bin Abjar belum Islam ketika itu. Setelah 2 tahun kemudian, pada tahun 615 Masehi, hijrah yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jumlah yang hijrah ketika itu adalah sebanyak 101 orang. Ini juga merupakan hijrah kedua ke Abyssinia
sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Baru kemudian setelah 2 kali hijrah itulah terakhir karena melihat bagaimana Islam itu rahmatil alamin dengan sopan santun, dengan tutur bahasa yang bagus, akhirnya Raja Abysinia As-Samah bin Abjar masuki agama Islam ketika itu. Ini merupakan hasil ketika dilihatkan kepada mereka Islam itu agama yang damai, agama persahabatan, agama penuh tutur kata yang sopan dan santun, akhlakul karimah mereka utamakan ketika itu. Akhirnya orang tertarik masuk ajaran Islam. Kendati pun awalnya raja yang bukan Islam, tapi akhirnya dia melihat kondisi umat Islam yang datang dengan sopan santun akhlak yang karimah tersebut, akhirnya Raja As-Samah bin Abjar resmi masuk agama Islam. Setelah itu 2 tahun kemudian, pada tahun berikutnya 622 Masehi, tepatnya Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah, itu 2 Rabiul Awal sampai 2 Rabiul Awal atau tanggal 14 hingga 24 September 622 Masehi. Rasul hijrah selama di perjalanan dari Makkah ke Madinah lebih kurang 10 hari. Setelah dilihat berkali dari segi kilometer, jarak antara Makkah ke Madinah lebih kurang 350 km, ditempuh lebih kurang waktu itu 10 hari antara Rasulullah bersama Abu Bakar ketika itu. Kalau saya menjawab jumlah Allah Subhanahu wa taala, apa yang Rasulullah sampai di Madinah? Dalam beberapa sejarah kita baca ada 3 hal utama yang Rasul lakukan ketika sampai di Madinah. Pertama adalah mendirikan masjid dan membangun peradaban Islam ketika itu. Rasulullah mendirikan masjid bukan hanya untuk ibadah, sholat dan yang lainnya, tetapi justru digunakan dengan fungsi, dengan berbagai hal atau multifungsi untuk musyawarah, mengatur perekonomian, mengatur siasah, semua dibicarakan di masjid. Yang masjid merupakan selain fungsi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga fungsi sosial, bahkan bicara masalah ekonomi, masalah politik, demokrasi, semuanya dibicarakan di masjid ketika itu. Yang kedua, begitu Rasul sampai di Madinah, berlakukan untuk memperkuat atau memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Ketika itu sudah ada satu hal yang berkembang di masyarakat Madinah untuk mengadu domba antara kelompok muhajir dan kelompok ansor. Ada orang pengkhianat, ada orang pengadu domba. Kepada orang muhajir dikatakan, wahai orang muhajirin, wahai orang Makkah yang pindah ke Madinah ini, kalian hanya sebagai simbol mengantar Rasul sampai kemari. Tapi Rasulullah memperhatikan orang Madinah, mereka lah yang membantu Rasulullah berjuang Islam. Kalian hanya sekedar hanya pendatang. Itu mereka sampaikan kepada orang muhajir. Sementara orang Madinah mereka katakan kalian orang Madinah menampung Rasulullah, tapi Rasul akan memperjuangkan membesarkan orang muhajir sama beliau. Karena orang yang pindah bersama beliau itu orang yang meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan kekayaan mereka, meninggalkan keluarga mereka di Mekah ketika itu. Karena itu Rasul yang memprioritaskan atau memberikan perhatian penuh kepada orang-orang yang datang bersama Rasulullah, bukan kepada kalian. Itu mereka para orang Madinah ketika itu. Ada kelompok pengkhianat. Nah, itulah Rasulullah memahami itu. Rasul dudukkan. Rasul mengadakan musyawarah di masjid untuk mendamaikan dan memperkokoh Islamiyah di antara mereka, terutama kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Ini merupakan tugas Rasul yang kedua adalah setelah sampai di Madinah ketika itu. Yang ketiga adalah Rasul membangun atau membuat dustur, undang-undang atau aturan bagaimana komunikasi yang terjalin antara umat Islam dengan kufar Quraisy. Atau mungkin pada saat ini hampir sama dengan mengatur kerukunan umat antar beragama. Rasul membuat aturan, Rasulullah membuat undang-undang untuk menjaga persahabatan dan Islam tidak menyerang mereka, tak boleh menyerang mereka sama sekali selama mereka tidak menyerang umat Islam. Mungkin sangat berbeda sekali apa yang tersaksikan hari-hari terakhir ini, umpamanya dengan bagaimana tindakan Israel kepada Palestina dan Jalur Gaza. Mereka membunuh semua tanpa peduli anak-anakkah, perempuankah atau orang tuakah, mereka habisi semua. Tidak boleh makan dikirim, bahkan makan dikirim pun mereka stop di perjalanan, termasuk mereka bunuh orang yang mengirim tersebut. Tidak sangat luar biasa sekali oleh Israel kepada Palestina, termasuk pada di Jalur Gaza. Tapi Islam sebagai agama yang rahmah, agama yang sangat luar biasa indah dan sempurnanya, Rasul ingatkan, andai pun perang kepada orang lain atau dengan berbeda agama, Rasul ingatkan, jangan bunuh anak-anak,
jangan sakiti wanita, dan jangan sakiti orang tua. Itu sangat luar biasa indah dan sempurnanya. Andai pun perang terpaksa, kata Rasulullah, jangan bunuh anak-anak, jangan sakiti wanita, dan jangan bunuh orang-orang tua. Tapi kita melihat sebarang hari ini, dibaca YouTube, kita lihat berbagai perkembangan bagaimana dahsyatnya orang-orang Israel membantai saudara kita di Palestina tanpa menghiraukan apakah wanita, apakah anak-anak, apakah orang dewasa, apakah orang tua. Mereka bantai semua tanpa beri kemanusiaan. Nah, itu pun terkadang masih dibuat oleh publik kita, dibuat oleh media. Islam terorisme, Islam anarkis, Islam ingin berperangan. Tapi sejarah mencatat, dunia mencatat, publik melihat sebenarnya Islam agama yang maha benar, sempurna, dan indah sekali. Kalau saya menjamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah apa kita ambil hikmah atau makna hijrah ini? Pertama adalah kita ingat pada apa yang adalah Umar bin Khattab, al-hijratu farqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itulah membedakan, memisahkan atau memilah antara yang hak dan yang batil. Tinggalkan yang batil selama ini, tinggalkan kemalasan, tinggalkan kejelekan. Mereka hijrah berpindah kepada kebaikan dan kemaslahatan. Selama ini mungkin kita belanja pada orang non-muslim, belanja pada orang tidak Islam. Mulai hari ini belanjalah kepada sama Islam agar membesarkan ekonomi Muslim itu sendiri. Hijrah dari yang negatif ke positif, hijrah kepada lebih baik dan lebih sempurna untuk masa akan datang. Yang kemudian berjihad, mari kita berjuang untuk membela kebenaran. Berjihad dalam hal ini termasuk memberantas kemiskinan dan memberantas kebodohan umat Islam itu sendiri. Karenanya insyaAllah dengan berjihad kita berjuangkan nasib Islam, dan berhijrah kita perbaiki umat ini, terutama kita mulai dari diri kita masing-masing. Semoga insyaAllah khutbah singkat ini kita dapat memahami makna hijrah itulah bisa kita pedomai dan bisa kita amalkan dalam hidup kita insyaAllah hari ini dan sampai masa akan datang. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum